Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ila akhir ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak anna ta'ala. Jemaah salat subuh, Bapak Ibu saudara-saudariku, barakallahu fikum, yang insyaallah senantiasa Allah bahagiakan. Bahagianya orang beriman itu tidak ada hubungannya dengan pertama, bahkan tidak ada selalu berhubungan dengan banyaknya duit, bahkan banyaknya apapun yang dia inginkan. Karena buktinya orang terlalu bahagia pun menangis, saudara. Terus kenapa air mata itu tumpah? Apa hanya karena sedih? Enggak. Menangis itu bukan hanya tanda sedih, tapi tanda gembira. Bahkan babas semaput. Oleh arisan semaput karena senang. Kemudian ketika sadar diri bahwa dia dapat arisan untuk bayar utang semaput lagi. Jadi ekspresi manusia itu memang berasal dari hati, dan kondisi hati itu merupakan bentuk asli dari apa kondisi seseorang. Demikian juga kita di dalam masjid ini sedang ada masalah masing-masing, ada beban ujian masing-masing. Ketika panjenengan di masjid ini untuk bertaqarrub ila Allah, tentu saja Allah akan menghibur kita, membahagiakan kita. Allah akan melapangkan dada kita. Karena ternyata yang bisa membuat bahagia itu memang Allah, bukan makhluk. Karena Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Ketika ayat ini Allah turunkan, ayat ini untuk membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka, kah itu siapa? Kah itu adalah engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah SWT bilang begini, alam nashrah, bukankah kami yang melapangkan, yang menjelaskan nashrah, syarah, laka, bagimu, sadrak, sadraka, sadr, dada. Bukankah kami yang melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Bahkan Nabi Muhammad SAW pun beliau tidak punya kuasa terhadap hatinya, tapi beliau adalah manusia mulia. Allah yang melapangkan hatinya, dan Allah yang melapangkan hati kita semuanya. Nah, sehingga di balik semua permasalahan di dalam kehidupan kita, maka yang dibutuhkan hanya hati yang lapang. Kalau punya hutang, solusinya hati yang lapang. Kalau hati lapang itu dia akan percaya Allah memberikan pertolongan dari Tuhan kepada Allah, insya Allah ditolong. Mbok yang ngutangi lunas kok, kali lagi tidak teko misalnya. Wah, kok ngembil ini, akhirnya dilunasi. Allah lah yang melapangkan hati orang yang berikan hutang. Kalau di sini mikirnya adalah solusinya adalah membayar, ya itu jelas itu haknya.
Di sini akan dihantui. Kita akan mencari cara gimana caranya lunas, dan kita lupa yang melunasi itu Allah Subhanahu wa taala. Fokusnya ke Allah, bagaimana hati kita lapang. Ya. Kalau kita diberikan kenikmatan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya lapang dada. Karena orang yang pergi ke dokter kemudian diberi obat, belum tentu kondisinya membaik kalau dadanya nggak lapang. Pasti komplikasi buahnya ya, diabetes iya, kolesterol iya, asam urat, darah tinggi, hepatitis, gagal ginjal, mumbul, obatnya satu gini, ini obat apa meniran? Satu gini, muntah obatnya itu sudah stres. Ya. Kemudian setelah minum kunjung obat, mantunya udah, waduh, balik lagi nggak kira-kira kondisinya? Balik lagi. Ini data ilmiah ya, bukan saya ngarang. Karena penelitian saya di diabetes waktu itu, jika di kuliah yang pertama, dan orang yang diabetesnya naik drastis itu dikarenakan emosional. Ternyata ketika kita lihat literatur memang benar, emosional itu bisa mempercepat naiknya gula darah, tensi, kolesterol, nyeri, tambah nyeri. Coba ada orang yang sakit gigi sampai mau beli, lu kita baca-baca kenapa hubungannya orang yang menggeli kita dengan gigi? Ya apa punya duit? Lapang dada, lapang dada. Sudah pergi ke dokter, beli obat, dokternya mau gelo, nggak bisa. Oh ini warah sama itu mau gelo. Ini menurut hitungan kami umurnya panjenengan kurang 5 minggu. Mau gelo, jangan tenang. Dokter yang merengut tuh tambah sakit. Yang awalnya kesana darah tinggi, pulang-pulang tambah kolesterol. Nopo panjenengan kok tambah parah? Dokter ya Allah, lo mincin gitu. Merengut maksudnya. Ya, lapang dada. Kalau orang bahagia insya Allah lapang dada, longgar dada, nerima, ridho, insya Allah akan cepat sembuh. Demikian juga syariat ini. Syariat ini adalah hiburan bagi orang beriman. Sampai-sampai musibah itu kan nimpa, namanya ketindihan kan sakit. Tapi coba bahasanya Al-Quran, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Makanya orang sabar itu pasti gembira. Orang ngamuk-ngamuk pasti tidak senang. Wa basyiris sabirin. Ngomong apa ini Allah? Alladzina idza asabatuhum musibah. Ngomong musibah itu kan seolah-olah Allah bilang begini, ini lo tak kasih musibah, sabar setengah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in adalah penghibur. Beliau adalah penghibur hati-hati yang gundah, hati-hati yang disesaki dengan dunia. Bahkan kemudian rumah saja, rumah itu seandainya Islam gak hadir, maka rumah ini tidak akan menjadikan kita sebuah nikmat syukur. Nah, Islam hadir menyikapi rumah tangga itu sebagai alat untuk meluaskan amal. Kenapa alasan seorang itu menikah? Seandainya Islam tidak hadir, maka menikah itu adalah kesusahan. Orang Islam saja yang tidak paham hakikat kehidupan, tidak tersentuh Islam, mereka akan menunda nikah, alasannya macam-macam. Nanti istriku dimakani apa, belum mapan. Lah kok bisa belum mapan itu? Bolak-balik mapan dulu. Alasan karena tidak tersentuh Islam. Yughnihumullahu min fadli. Kalau dia fakir, maka ketika menikah Allah lah yang memberikan kecukupan. Coba di Jepang hari ini di Jepang, bukan Japanan, Jepang. Di Jepang hari ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah populasinya menurun. Jadi banyak rumah-rumah kosong, tidak ada pewarisnya, diambil oleh pemerintah, dilelang dengan harga murah. Di Jepang hari ini sepi kampung-kampung itu. Makanya kita bersyukur kalau di kawasan kita Blimbing Raya ini kemudian ada cilik rombongan merahnya. Pas kayak bersih, pada jam 2 siang, kemudian alhamdulillah. Di Jepang sepi banyak. Kemudian kalau seandainya di dalam rumah itu ada penghuninya, mesti kalau keluar rumah penghuninya itu dulu wah ini alat bedot karena suku sangat orang sing rotok tingklang, orang sing saya macam-macam. Karena kami lihat sendiri di kondisi hari ini di Jepang. Karena saya memfollow satu orang pekerja Indonesia di Jepang. Ngevlog apa saya ikuti, veteran ini itu Jepang. Terus iya, dan ikannya membuat digede, boleh kamu malah diseseli. Tapi kemudian dia bersih, benar bersih. Ya, tapi ternyata mereka banyak yang nggak nikah sampai sekarang. Anak-anak muda ya, umur 20, 30, 40 nggak mau nikah. Tapi tinggal serumah dengan perempuan. Ya. Alasannya begini, yang pertama, nikah nggak nikah kan kegiatannya sama, udah sesuatu keimanan. Kalau orang beriman, orang zina dengan orang menikah kegiatannya sama, tapi pahalanya berbeda karena akan kepada atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian mereka bilang kalau menikah itu berarti wajib menafkahi, dan itu berat bagi mereka. Biaya hidup di Jepang mahal. Ya kalau di sini murah barangkali. Tempe murah, lombok kali pedes murah. Omat, pokoknya serba murah di sini. Weci murah. Kalau di sana larang, dorayaki kalau kalian. Kalau ini weci. Maka jamaah barakallahu fikum, mereka ketakutan untuk menafkahi keluarganya karena nggak kesentuh keimanan. Sedangkan kita, Allah yang nanti akan mengayakan kita. Coba kehidupan kita sampai sekarang, jemaah barakallahu fikum. Ketika kita berumah tangga, mempunyai anak, kalau dihitung pendapatan sudah muncul asli. Tapi kemudian di akhir bulan, iya ya, kok nyampe? Itu ya. Kalau nggak kesentuh keimanan, nggak diloskan, hati ini tidak Allah lapangkan, maka tentu saja akan seret. Rezeki masih seret karena suudzon sama Allah. Sepi, gitu aja. Itulah. Kalau hati lapang, senyum aja, nggak payung belum minum drink. Terus nunggu ya Allah ya Rob, Engkau alhamdulillah buatan pajen, tapi kami semuanya sehat. Gila.
Jadi orang beriman itu masya Allah, bahkan dapat musibah diajari alhamdulillah. Itu orang beriman itu jalannya lucu yang lucu tapi kenyataan gitu loh. Nabi ngajari alhamdulillah ala kulli hal pada dapat musibah. Alhamdulillah kita dapat iman. Makanya sampai-sampai dalam perkara rumah pun itu kita diajari untuk belajar tentang hukum-hukum syariat tentang rumah. Kenapa? Karena agar rumah itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan rumah itu di dalam hati kita sebagai ilah selain Allah. Kalau dijadikan rumah itu dalam hati kita ilah selain Allah, pasti tujuannya dia bekerja untuk renovasi. Bingung kalau tidak direnovasi. Dirasani tombol sedikit, yang meter sebelah yang ambrol. Ibu kita jadi cocok, slow lagi merasa. Akhirnya hutang renovasi. Karena menjadikan rumah sebagai ilah. Tapi kalau kemudian rumah itu kita jadikan ini titipan Allah dan kita merawatnya semampu kita, gengsinya enggak gede, masya Allah, tidak akan pernah rumah itu menjauhkan kita dari Allah, dan justru mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di malam kota enggak, tapi di sebagian malam kabupaten tempat kami berdakwah itu orang-orangnya pergi ke daerah Taiwan, Hongkong dan lain-lain. Itu tujuannya cuma satu, sepele aja, renovasi rumah. Iya, renovasi rumah. Ditinggikan rumahnya, ditekel, temboknya ditekel. Agar apa? Motivasinya gitu. Oh, dari tombol mas, budak-budak. Akhirnya istrinya budak. Ini terus nyatain. Tidak tak sebutkan daerah itu. Istrinya berangkat. Kemudian ketika pulang, pokoknya istrinya berangkat, suaminya di rumah tinggal gini, atau bete, itu. Ya. Ada juga yang suaminya berangkat, pulang-pulang istrinya hamil. Itu ada bu. Ada benar. Saya kaget ceritanya Ustaz sana itu. Kami nginap satu malam sana. Sampai-sampai ada ini saudaranya istrinya Ustaz di sana, teman kami. Itu juga gitu. Karena saking menjadikan rumah itu jadi ilah, kesana ingin renovasi rumah, suaminya yang berangkat ke Timur Tengah kerja, pulang-pulang istrinya hamil, ada 2 tahun udah pulang, dan anaknya anaknya mirip tetangga. Nggak percaya, kalau tak cek, kami ada agenda sekarang, belum tak cek, belum dilaporkan. Wah, itu daerah dakwah di sana, iya mau jemput tuh lain. Monggo saya itu kalau mau berangkat bareng sama untuk melihat kondisi dakwah di Malang Selatan itu, ya Allah, enggak selatan banget, pokoknya arah sana. Makanya sama barakallahu fikum, kita diajari syariat-syariat tentang rumah. Dan diwajibkan orang yang Allah amanai rumah itu belajar syariat-syariat tentang rumah agar kita semakin dekat kepada Allah dengan rumah itu. Karena dekatnya pemilik rumah dengan Allah tidak ada hubungannya tentang besar kecilnya rumah. Fir'aun yo duwe istana tapi nggak dekat sama Allah. Justru istrinya yaitu Asia, ya. Imra'atul Fir'aun gak nyaman dengan istana yang gede, tidak membuat dia semakin dekat sama Allah, gelisah. Makanya mintanya kepada Allah bukan istana. Rabbi bani 'indaka baitan fil jannah. Itu doanya siapa? Asia. Ya Allah, bangunkan aku baitan, rumah di surga. Jalurnya rumah, bosan istana. Maka syariat tentang rumah ini penting dipelajari agar kita paham bagaimana menempatkan rumah tidak sebagai ilah di dalam hati kita, tapi itu adalah titipannya Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya Subhanahu wa taala. Kemudian yang disebutkan oleh penulis buku ini, sengaja di awal kita buka dengan masalah ketenangan, karena ketenangan ini adalah sakinah. Sakinah itu ketenangan dalam rumah tangga, di dalam orang penghuni rumahnya. Dan kemudian setelah itu yang
penulis buku ini yaitu Arba'un Nasihah di Islahil Buyut, yaitu Syekh Dr. Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Ini orangnya masih hidup. Ceramah-ceramahnya sering saya nikmati karena saya follow di Instagram. Yaitu beliau menasihatkan agar para laki-laki itu belajar tentang sholat, yaitu sholat di rumah, yaitu fikihnya sholat di rumah. Makanya beliau menukil sebuah hadis tentang sholatnya laki-laki di rumah, yaitu Rasulullah SAW bersabda, khairu sholatil mar'i fi baiti illa sholatul maktubah. Sebaik-baiknya sholatnya laki-laki adalah di rumahnya, illa kecuali sholatul maktubah, sholat wajib. Jadi laki-laki kalau mau mendapatkan sebaik-baiknya sholat di rumah, yaitu sholat sunnah, sholat sunnah. Tapi nggak apa-apa kalau sholat sunnah dilakukan di masjid, tapi afdalnya di rumah. Tapi kalau sholat wajib, maka laki-laki sholatnya di masjid. Terlepas dari hukumnya nih, kita nggak bahas hukum juga ini. Saya lama nanti sama Ustadz Dwi Triyono, beliau yang bahas fikih, ya beliau lebih alim daripada saya. Beliau yang bahas fikih nanti sudah dibahas tentang fikihnya pasti. Kita nggak bahas hukumnya sunnah muakkadah, fardu kifayah atau fardu ain karena terbagi jadi itu. Cuma seandainya kita pakai sunnah muakkadah, kami pun mengikuti manhaj tarjih bahwa hukumnya sholat jamaah memang sunnah muakkadah. Sudah terlepas dari itu, laki-laki sholat kepikirannya di masjid, begitu. Pokoknya mau sholat kepikiran di masjid, kecuali sholat sunnah. Jika seorang laki-laki melakukan sholat sunnah di rumahnya, bisa jadi qobliyah, bisa jadi ba'diyah, maka bagus. Tapi ketika dilakukan dengan pertimbangan tertentu, dia melakukannya di dalam masjid, maka juga bagus. Saya belajar dari teman saya, ketika beliau membiasakan sholat sunnah itu justru di masjid. Sholat sunnah ba'diyah di masjid. Saya tanya, kenapa kok sampai malah sholat sunnah selalu di masjid? Padahal kemarin kita ngaji tentang di sini ke Ustaz. Iya, saya itu nyoba beberapa kali sholat sunnah di rumah, sholat ba'diyah, tidak sempat. Ketika kita nyampe rumah, lupa. Karena apa? Terus anak ini ujungmu boleh gitu. Terus banyak pekerjaan, selangan untuk HP, ada macam-macam. Tapi seandainya bisa dilakukan di rumah, masya Allah. Tapi seandainya sholat qobliyah ba'diyah itu dilakukan di masjid, maka sisakanlah sholat itu di rumah. Ada duhanya, ada tahajudnya, ada witirnya. Maka inilah tentang sholatnya laki-laki. Ya, sebaik-baiknya di rumah. Berarti kalau khairus sholatil mar'i fi baiti, sebaik-baik sholatnya laki-laki di rumah yaitu sholat sunnah, maka pahalanya lebih banyak mana ketika sholat sunnah di masjid atau rumah? Laki-laki di rumah. Karena Nabi bilang khairus sholatil mar'i khair, ya, sebaik-baiknya. Namanya khairul itu kalau ditaruh di depan maknanya sebaik-baiknya. Tapi kalau ditaruh di tengah atau belakang, khair atau tengah biasanya di gramatika bahasa Arab, itu maknanya lebih baik. Tetap saja tidak mengurangi esensinya kalau pahalanya lebih banyak di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatawwu' ar-rajuli fi baiti yazidu 'ala tatawwu'i an-nas ka fadli salati ar-rajuli fi jama'atin 'ala salatihi wahdah. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, salat tatawwu', salat sunnah, salat sunnahnya laki-laki di rumahnya melebihi pahala amalan tatawwu' di hadapan manusia. Ini penegasan bahwa tentang pahalanya lebih banyak di rumahnya. Dan
beliau sallallahu alaihi wasallam kafadli sholatir rajul fi jamaah ala sholati wajib. Seperti sholatnya laki-laki, sholat wajibnya berjamaah bandingannya itu dengan orang laki-laki yang sholatnya sendirian. Ini sebagai dalil juga, memang khilaf antara ulama. Ini sebagai dalil digunakan oleh para ulama bahwa sholat jamaah memang sunnah muakkadah. Karena Nabi bilang, yaitu ada ala sholatihi wahdah, sholat sendirian. Itu enggak sholat jamaah. Nabi tidak menyerang sholat sendirian, tapi kafadli, seperti keutamaan perbandingannya seperti sholat jamaah dengan sholat sendirian. Laki-laki juga boleh sholat sendirian kalau memang terpaksa. Ya, mungkin ketiduran atau ketidurin. Ya, pokoknya karena urus hari. Sehingga azan tidak dengar karena kecapean. Nah, itu namanya ketidurin, Pak. Bagaimana dengan wanita? Maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat At-Tabrani, kata Nabi, khairus salati nisa fi qa'ri buyutihinna. Sebaik-baiknya salatnya kaum wanita yaitu bagian paling dalam dari rumahnya. Tapi sudah dibahas fikihnya pasti, yaitu salat jamaah pun baik, karena di dalam hadis yang lain Nabi bersabda kepada para laki-laki, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah laranglah perempuan-perempuan kalau mau ke masjid, gitu. Ya, tetap berimbang. Ini fikihnya panjang. Ya, tentu saja dua-duanya punya pertimbangan. Juga di antara syariat tentang rumah jamaah barakallahu fikum, yaitu tentang kondisi kalau kita bertamu. Ya, Nabi bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, la yu'amur rajul fi sultani. Janganlah seseorang itu mengimami wilayah kekuasaan. Ya. Kemudian kata Nabi, wala yujlasu ala takrimati fi baitihi illa bi'idzn. Janganlah sampai orang itu duduk, ya, di tempat kehormatan ahli bait, di tempat kehormatan orang yang memiliki rumah, ya, orang yang memiliki wilayah, kecuali dengan izinnya. Ini ada. Apa faedahnya? Yang pertama, Bapak Ibu barakallahu fikum, tentang mengimani. Kalau kita berada di rumahnya seseorang, terus dalam kondisi tertentu sholat di situ, nggak boleh langsung maju jadi imam, kecuali dengan izinnya. Ini ada. Ya. Atau ketika dia sholat di masjid yang bukan wilayahnya, nggak boleh tiba-tiba maju. Maju, so warga dulu, wah ini tidak boleh. Maka dia terancam punya peluang sholatnya tidak diangkat. Kenapa begitu? Karena Nabi bersabda dalam hadis yang lain, hadis Sahih Muslim, dan turfa'u salat ada rusi musibah, tidak diangkat sholatnya seorang, yaitu walaupun sejengkal di atas kepalanya. Salah satunya adalah makmum yang dibenci jamaah, makmum yang tidak disenangi jamaah, karena akhlaknya itu ada akhlak. Tiba-tiba tim struktur jadi imam, ya diam aja, walaupun nanti orang ini, wah gimana ya aku jadi imam, misalkan gitu ya, dia merasa begitu karena di situ kenal, ini mesti aku guys. Tapi jangan tanya mawon, oh kok tidak disuruh, aku tidak jadi. Kok tidak disuruh, disuruh tidak boleh, nanti ini disuruh. Kan tadi diusul imam suruh, kecuali memang di masjid ini ya, Masya Allah di masjid. Jadi kalau di kampung-kampung lah, musola kecil imam suruh, monggo. Ya atau imam monggo, jangan monggo jempol ini terus
aku dikasih imam monggo itu. Kalau dimogokkan ya tidak apa-apa, mau dimogokkan. Tapi kalau ini bukan daerah kita, ya misalkan saya ini bukan orang Belimbing, ini daerah Purwantoro, Purwantoro saya maju mentang-mentang CNM orang PDM. Ini orang PDM, ada boleh lagi di Songo. Baik, barakallahu itu tentu ada. Kalau tadi masalah sholat berarti kita belajar tentang bagaimana syariat tentang rumah, termasuk ini keberkahan di dalam rumah. Nah berarti kita sebaliknya yang memiliki rumah, kalau kedatangan tamu dan tamu itu orang yang afdol, lebih afdol dari kita, agar dia mendapatkan izin ya kita izini. Monggo Pak D, misalkan Pak D kita, monggo Pak D, Masya Allah, ya diberikan izin Pak D-nya, walaupun tanpa meminta izin diberikan izin. Ya barangkali kita mencegah nanti beliau langsung maju, mending dimonggokan gitu. Monggo Pak D, misalkan Pak D. Termasuk tempat duduk. Ini kalau kita bertamu, maka perhatikan kira-kira kalau ada tempat duduk yang paling gede, mekar, empuk, jangan langsung diduduki. Makanya tidak boleh duduk sebelum dipersilakan. Monggo masuk. Kadang-kadang jangankan disuruh duduk, belum dimonggo masuk itu langsung tutup kembuli. Yuk, gue berapa? Jaluk berapa? Orang kota Malang gitu, kejadian kok. Padahal jauh punya. Gue berapa? Yuk kempil. Kota Malang badan. Saya dapat aduan aja dari zaman. Kalau hukumnya kempil berapa? Gimana sih? Oh, ya daerahnya dekat-dekat sini tapi bukan sini ya, dekat-dekat sini. Di Karami Malaysia. Kalau tak sebutnya masjidnya banyak apa? Oke, barakallahu fikum. Enggak ada. Jangankan begitu. Salam saja. Mengucapkan salam mau bertamu itu enggak boleh di depan pintu pas. Atau ketika pintunya tertutup ada jendela kaca yang kelambunya enggak ditutup, itu enggak boleh gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu secara fikih boleh dijual. Tanya Ustaz Bila. Secara fikih boleh dijual. Makanya takbir di lawak panjenengan sediakan cubit. Gaya-gaya kulit yang minjem-minjem. Atau pakai teknologi otomatis bulat. Kalau ada iya. Pokoknya sing ngintip culek. Lah sing minjem bojo bisa. Khawatirnya nopo niku ini bentuk adab karena khawatirnya yang di dalam rumah tidak menutup aurat. Apalagi ibu-ibu, mbak-mbak ini kalau habis mandi itu dari kamar mandi ini anu belum buat biasa, tapi di rumah saya ada. Biasanya begitu. Saya dapat aja laporan. Sehingga sama barakallahu fikum, bukankah salah satu adab di dalam membangun rumah adalah salah satu prinsip rumah itu diberkahi, bagaimana rumah itu desainnya bisa melindungi aurat orang-orang yang ada di dalam rumah. Seandainya ruang tamu pun didesain bagaimana ketika ada tamu, maka tamu itu tidak bisa melihat ruang mana. Itu rumah yang syar'i. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bahkan dia menjelaskannya di kitab pengobatan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di kitab. Saya ngisi kitab ini dibantu di Ibnu Khaldun sama di Baitur Rahmah TV. Ya. Itu kaget saya, Masya Allah. Bahkan melindungi aurat orang yang ada di dalam rumah itu merupakan perkara yang penting, sehingga kalau kita tiba-tiba duduk tidak dipersilakan, khawatir tuan rumah sudah menyeting kalau tamu di sini, kalau ini di sini, ini tempat duduk favorit. Kalau nggak itu kita dosa. Atau ketika tuan rumahnya nggak paham tentang
tentang adab tentang syariat ini. Kalau kita dipersilakan, ketika tempat duduk kita Bapak Ibu kok punya peluang melihat wira-wirinya perempuan di tengah, maka kita pindah. Itu adab tuh. Gak tambah seneng loh. Duduk ini kan dilarang adabnya itu keluar dulu. Kalau di tabla itu malah di tabla kumbing. Jadi menundukkan pandangan tidak selalu ketika berhadapan dengan lawan jenis, tapi juga ketika di dalam rumah yang seseorang, ketika kita seorang tamu, nggak boleh malu itu. Tapi ketika lihat bagian situ atau bocor, tapi selain itu tidak ada, orang nggak suka, tuan rumah nggak suka. Coba kalau kita bayangkan kita yang jadi tuan rumah, ada tamu juga jenis itu tugas KPK. Makanya kalau ada orang sulit itu mentolong saja di dalam hati saya ini. Sama penyidik kan, kalau tanya begitu, tapi kan diam, ya Allah kasih hidayah, ya Allah tidak paham. Itu ketika saya diperintah siapa ibu mertua untuk nemoni tamu itu, tamu itu macam-macam, mau juga selingkuh, ya Allah kasih hidayah orang ini, ya Allah. Kalau sampai saya nggak itu dia dosa, karena saya diamanai oleh sohibul bait, yaitu untuk kalau sampai saya nggak itu dosa saya. Tapi ya Allah kasih hidayah, kasih yang nggak paham, ya Allah terima. Sebenarnya bila hati mau bilang begitu, jangan ini penyidik intel aja gitu amat. Paling nyuruh vaksin, kubruan ya, yang paling enggak gitu. Itu aja nggak gitu amat. Dan jamaah barakallahu fikum, termasuk di dalamnya memang di sini dikatakan yujlas sudah krimati. Yujlas itu dia jalis, dia orang yang duduk. Ketika dia diduduki, pasif voice dia diduduki atas kemuliaannya, maksudnya tempatnya. Ini nggak hanya kursi Bapak Ibu, tapi kalau kita menginap di rumahnya seseorang, maka termasuk kasurnya. Kita nggak boleh nunjuk aku di kamar ini, nggak boleh serius. Karena ya terserah orang yang punya rumah. Tanya, monggo, kalau mau sampai di sini, nanti tidur di mana saya? Oh banyak yang mau sama ada jeding mau sama. Ya kalau ditunjukkan ini di sini saja. Panjenengan harus patuh, nggak boleh pilih menyang itu. Ini hijau ada menyang. Kita nggak boleh menyang. Di sini aja nggak boleh. Tapi kalau di situ ya di situ. Bahkan dalam perkara itu kasur, kamar. Dalam perkara bantal sekalipun, kalau disediakan bantal cemet ya tidak diterima. Tidak, ya mungkin beliau punya kekurangan stok bantal. Ini kok cemet ini, kok bantal dia? Lo bantal pun lo cemet. Pasti yang terbaik sudah. Tidak boleh pilih, sediakan itu. Nah, itu atas kerinduan pemilik rumah. Kita berarti kita kalau jadi tuan rumah memberikan yang terbaik untuk tamu yang terbaik yang kita miliki, sehingga tamu itu berprotes kulit yang paling mekar. Apa enak pernah boleh lekuk, nah itu pokoknya dibayangkan kita sendiri. Oh ini dikasih selimut, jangan selimut gemuk, agak tinggi ini gemuk, pesing diberikan, tidak diberikan yang terbaik, selimut khusus, handuknya khusus. Tamu kalau lupa bawa sikat gigi, ketika tanya ya kita berikan berapa sih? Gak usah ini joinan, join sikat gigi. Ya, walaupun ada hadis pembahasan di dalam fikih tentang joinan siwak, ada pembahasannya khusus. Tapi tentu saja ya kalau kita sebagai tuan rumah, kalau bisa Bapak Ibu sediakan sikat gigi yang baru itu sedia untuk tamu. Selama sikat gigi itu panjenengan beli belum kepake, Allah terus memberikan pahala karena niatnya memuliakan tamu. Ya kalau sabunnya sabun cair ya
sediakan yang baru. Niki mawon, lo enggak apa-apa ini sudah. Buat niki mawon soalnya niki lo anak kula keropen ini. Panjenengan niki mawon. Nggih. Nah, termasuk adab-adab yang lain insyaallah tentang syariat rumah, insyaallah kita bahas di pertemuan mendatang. Ada satu pertanyaan? Karena kalau nggak ada kita siap-siap ibadah. Oh iya. Waalaikumsalam. Gimana kalau memang rumahnya itu dihias bagus itu kita mengajukan ya lihat-lihat ya ini yang saya dikasih macam tumbang apa mau hiasan yang bagus itu gimana ya? Iya, masya Allah. Bagaimana kalau ini cerdas barakallahu. Gimana kalau kita ke sana rumahnya apik kembangan koyo wahana wisata. Otomatis kita lihat-lihat. Baik. Kalau kita dudukkan perkara, kenapa kita nggak boleh lihat-lihat orang-orang? Yang pertama, khawatir ketika melihat kita melihat aib yang terbuka, aurat yang terbuka. Kemudian yang kedua, seandainya tidak melihat aurat yang terbuka orang-orang di dalam rumah itu, khawatirnya orang yang tersinggung. Kalau lihat-lihat ini, nah ada caranya agar hilang hukumnya hilang. Karena memang kaidahnya kan al-hukum yadullu ma'ainati wujudan badan. Hukum itu ada karena sebab. Kalau sebabnya hilang ya hilang hukumnya. Berarti yang pertama kita tidak akan melongok daerah lengan. Ya. Kalau di sana ada sesuatu yang wapi, ornamen bagus, tidak usah penasaran, wapi. Nah, tapi kalau yang di sini ada caranya kita lihat-lihat sambil komunikasi sama orang rumah dan memuji. Masya Allah, kok telaten yo ngurus ini gitu. Tembok sampai diukir, pian diukir, meja diukir, wah, gue ukiran bupet diukir, sampai plus heran diukir. Itu ngomong apa candi? Maksudnya ini memuji, masya Allah. Iya, alhamdulillah. Suka seni semuanya di sini. Nah, gitu. Itu caranya begitu. Sehingga sebabnya kan takut orang yang tersinggung dan kita khawatir melihat aurat. Maka dua hal ini kalau kita tiadakan, maka insya Allah tidak masalah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Mohon izin sekalian pamit karena mau safar. Adabnya mau safar itu pamit dan minta maaf karena as-safaru muhdatsatul maut. Safar itu dengan maut. Dan safar sampai besok yaitu safar ke Wali Limo. Ini Wali Limo ala kita. Ya, saya turun hidronya. Ya, ngobrolin jamaah-jamaah. Kayak saya sebagai guide sejarah. Karena kita bikin wisata religi Wali Limo ala kami. Alhamdulillah, Allah SWT Nabi Muhammad. Saya tidak bisa lama-lama mungkin karena dijemput di sabilillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.